Bapa kami yang ada di surga, sukacita siang hari ini kami boleh beribadah kembali. Kami boleh menikmati kehidupan hari ini dan napas kehidupan daripadamu. Kami boleh bersukacita dengan Roh Kudus-Mu untuk memuji muliakan nama-Mu ya Bapa. Dan Tuhan Yesus Kristus, terima kasih telah memelihara kami sampai hari ini. Bapa yang baik, Engkau yang mengasihi kami, Engkaulah segalanya bagi kami. Kami tak bisa hidup tanpa Engkau, Tuhan firman yang hidup, yang menjadikan kami selalu bersukacita dalam segala hal. Engkaulah kekuatan kami Bapa, Engkaulah kekuatan kami Yesus, Engkaulah kekuatan kami Roh Kudus. Hadirlah urapi ibadah dan pembacaan Alkitab pada siang hari ini untuk kami selalu dapat mengerti memahaminya dengan dapat menjadikan rema dalam hidup kami, serta kami dapat menghidupkan firman di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati dan menjadi penginjil-penginjil bagi keselamatan dan juga jiwa-jiwa orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, haleluya. Kami sambut dan sukacita Alkitab pada siang hari ini. Kami mau baca dan renungkannya, amin. Pembacaan Alkitab di siang menjelang sore ini terambil dari Hakim-Hakim 20 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-48 dengan perikop peperangan orang Israel melawan Bani Benyamin yang berbunyi demikian. Lalu majulah semua orang Israel dari Dan sampai Beersheba, dan juga dari tanah Gilead berkumpul umat itu secara serentak menghadap Tuhan Yesus. Maka berdiri orang pemuka dari seluruh bangsa itu dan segala suku orang Israel, memimpin jemaat umat Allah yang jumlahnya 400.000 orang berjalan kaki yang bersenjata pedang. Kedengaranlah kepada Bani Benyamin bahwa orang Israel telah maju di Mispa. Berkatalah orang Israel, "Jangan, bagaimana kejahatan itu terjadi?" Lalu orang Lewi, suami perempuan yang terbunuh itu, menjawab, "Aku sampai dengan ibu di Gibea, ketemu yang suku Benyamin untuk bermalam di sana. Lalu warga kota Gibea itu mendatangi aku dan membunuh rumah itu pada malam hari untuk menyerang aku. Mereka bermaksud membunuh aku, tetapi guntingku diperkosa mereka sehingga mati. Maka kuambillah mayat guntingku, kupotong potong-potongnya dan kukirimkan ke seluruh daerah milik pusaka orang Israel. Sebab orang-orang itu telah berbuat mesum dan berbuat benar di antara orang Israel. Sekarang kamu sekalian, orang Israel, engkau ada di sini. Berikanlah di sini pertimbanganmu dan nasihatmu." Kemudian bangunlah seluruh bangsa itu dengan serentak sambil berkata, "Seorang pun daripada kita tak akan pergi ke kemahnya. Seorang pun daripada kita tak akan pulang ke rumahnya. Inilah yang akan kita lakukan pada dia, memeranginya dengan membunuh. Kita akan memilih dari seluruh suku Israel 10 orang dari tiap-tiap 100, 100 orang dari tiap-tiap 1.000, 1.000 orang dari tiap-tiap 10.000 untuk mengambil perkara bagi laskar ini, supaya sesudah mereka datang dilakukan kepada Gibea Benyamin setimpal dengan segala perbuatan noda yang telah diperbuat mereka antara orang Israel." Demikianlah orang Israel berkumpul melawan kota itu. Semuanya bersekutu dengan serentak. Kemudian suku-suku Israel mengirim orang kepada seluruh suku Benyamin dengan pesan, "Apa macam kejahatan yang terjadi di antara kamu itu? Maka sekarang serahkanlah orang-orang itu, yakni orang-orang bersila yang di Gibea itu, supaya kami menghukum mati mereka dan dengan demikian menghapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel." Tetapi Bani Benyamin tidak mau mendengarkan perkataan saudara-saudaranya, orang Israel itu. Sebaliknya, Bani Benyamin dari kota-kota lain berkumpul di Gibea untuk maju berperang melawan orang Israel. Pada hari itu, dihitunglah jumlah Bani Benyamin dari kota-kota lain itu, 26.000 orang yang bersenjata pedang, belum termasuk penduduk Gibea, yang terhitung 700 orang pilihan banyaknya. Dari segala laskar ini, ada 700 orang pilihan yang tidak, dan setiap orang dari mereka dapat mengembang dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut. Juga orang-orang Israel dihitung jumlahnya, dengan tidak termasuk suku Benyamin, ada 400.000 orang yang bersenjatakan pedang, semuanya diperkecuali. Lalu orang Israel berangkat dan maju ke Betel. Di sana mereka bertanya kepada Allah, "Siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin?" Jawab Tuhan, "Aku adalah lebih dahulu." Lalu orang-orang Israel bangun pagi-pagi dan berkemah mengepung Gibea. Kemudian majulah orang-orang Israel berperang melawan suku Benyamin. Orang-orang Israel mengatur barisan perangnya melawan mereka dekat Gibea. Juga Bani Benyamin maju menyerang dari Gibea dan menggugurkan ke bumi 22.000 orang dari antara orang Israel pada hari itu. Tetapi laskar orang Israel mengumpulkan segenap kekuatannya, lalu mengatur pula barisan perangnya di tempat mereka mengatur barisan masing-masing. Kemudian pergilah orang-orang Israel, lalu menangis di hadapan Tuhan sampai itu. Sesudah itu mereka bertanya kepada Tuhan, "Akan pergi pulangkah kami berperang
melawan Bani Benyamin. Saudara kami itu. Jawab Tuhan, majulah melawan mereka. Tetapi ketika orang-orang Israel pada hari kedua sampai di dekat Bani Benyamin, maka pada hari kedua itu, majulah suku Benyamin dan Gibea menyerbu mereka. Dan digugurkannya pula ke bumi 18.000 orang di antara orang-orang Israel. Semuanya orang-orang yang bersenjata pedang. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu, dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan orang-orang Israel bertanya kepada Tuhan. Pada waktu itu, ada di sana kabut perjanjian Allah. Dan Pinehas bin Eleazar bin Harun menjadi imam Allah pada waktu itu. Kata mereka, haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin saudara kami itu? Atau haruskah kami menghentikan itu? Jawab Tuhan, majulah, sebab besok aku akan memecahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu orang Israel menempatkan penghadang-penghadang sekeliling Gibea. Pada hari ketiga, majulah orang-orang Israel melawan Bani Benyamin dan mengatur barisan melawan Gibea seperti yang sudah disediakan. Maka majulah Bani Benyamin menyerang laskar itu. Mereka terpancing dari kota, dan seperti yang sudah mereka mulai menyerang laskar itu pada kedua jalan raya. Yang satu menuju ke Betel, dan yang lain ke Gibea melalui padang, sehingga terbunuh beberapa orang, kira-kira 30 orang di antara orang Israel. Maka kata Bani Benyamin, semula, tetapi orang-orang Israel telah bermupak atau tidak. Mereka ini, jangan mereka dari kota ke jalan raya. Jadi orang Israel bangun dari tempatnya dan mengatur barisan dari Baal Taman. Sedang orang Israel yang menghadang itu tiba-tiba keluar dari tempatnya, yakni tempat terbuka dari Gibea, dan sampai di depan Gibea. Sebanyak 10.000 orang pimpinan seluruh Israel. Pertempuran tidak sia, tetapi Bani Benyamin tidak tahu bahwa malapetaka datang menimpa mereka. Tuhan membuat suku Benyamin terpukul kalah oleh orang Israel. Dan pada hari itu, orang-orang Israel memusnahkan dari antara suku Benyamin 25.100 orang, semuanya orang-orang yang bersenjata berpedang. Bani Benyamin melihat bahwa mereka telah terpukul kalah. Sementara orang-orang Israel ada mundur di depan suku Benyamin, sebab mereka mempercayai penghadang-penghadang yang ditempatkan mereka untuk menyerang Gibea. Maka segeralah penghadang-penghadang itu menyerbu Gibea. Mereka bergerak maju dan memukul seluruh kota itu dengan mata pedang. Tetapi orang-orang Israel telah berpakat dengan penghadang-penghadang itu untuk menaikkan gumpal asap tebal dan kota itu. Ketika orang-orang Israel mundur dalam pertempuran itu, maka suku Benyamin mulai menyerang orang Israel, sehingga terbunuh kira-kira 30 orang hanya pikirnya mereka. Tentulah orang-orang itu terpukul kalah sama sekali oleh kita, seperti dalam pertempuran yang dahulu. Tetapi pada waktu itu, mulailah gumpalan asap naik dari kota itu, seperti tiap asap. Suku Benyamin menoleh ke belakang, dan tampaklah kota itu seluruhnya terbakar. Apinya naik ke dalam. Lagi bila orang-orang Israel maju lagi, maka kebetulanlah orang-orang Benyamin itu, sebab mereka melihat bahwa malapetaka datang menimpa mereka. Jadi, larilah mereka dari depan orang-orang Israel itu ke arah padang gurun. Tetapi pertempuran itu tidak dapat menghindari mereka. Lalu orang-orang dari kota-kota menghabisi mereka di tengah-tengah. Mereka mengepung suku Benyamin itu, mengejarnya dengan kehenti-hentinya, dan melandanya sampai di depan Gibea di sebelah kaki. Dan Bani Benyamin ada tewas 18.000 orang, semuanya orang-orang gagah perkasa. Yang lain berpaling lari kepada gunung, ke bukit batu ribu. Tetapi di jalan-jalan raya masih diadakan penyabutan susulan di antara mereka. 5.000 orang, mereka dibunuh sampai ke Gibeon, dan dipikul mati 2.000 orang dari mereka. Maka yang tewas dari suku Benyamin pada hari itu seluruhnya berjumlah 25.000 orang yang bersenjata pedang. Semuanya orang-orang gagah perkasa. Tetapi 600 orang berpaling lari ke padang gurun, ke bukit batu ribu, dan tinggal 4 bulan lamanya di bukit batu itu. Tetapi orang-orang Israel kembali kepada Bani Benyamin dan memukul mereka dengan mata pedang, baik manusia, baik hewan, dan segala sesuatu yang terdapat di sana. Juga segala pokok yang terdapat di sana, mereka musnahkan dengan nyawa. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Biarlah itu selalu menjadi pelajaran bagi kami untuk mengerti, memahami tentang jalan-jalannya Tuhan dan kehendak Tuhan dalam setiap kami. Seperti Engkau menuntun bangsa Israel dan memenangkan mereka dalam segala macam pertempuran. Karena Tuhan berkati mereka, Tuhan telah memilih mereka, demikian juga setiap orang yang telah Tuhan pilih dan panggil. Kami selalu ingin bertanya dan bersekutu dengan Tuhan dalam setiap hari dalam hidup kami, supaya kami mengerti bukan kehendak-Mu dalam setiap hidup kami. Engkau mendengar, Engkau tahu, Engkau pun melihat apa yang kami buat setiap hari. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan kembali hari ini ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami selalu dengan kuasa darah-Mu, karena firman-Mu adalah kekuatan dan pelita bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.